Nah ini, jadi jangan sampai termakan tipu daya setan yang membisikkan, dah nggak usah tobat, nanti aja nunggu 60 tahun. Nah, udah habis duitmu, udah habis tenagamu, baru tobat, nggak akan jatuh lagi kok itu. Iya kalau sampai 60 tahun, nah udah tobat segera. Pertama kenapa? Ya aku biasa maksiat malam minggu, ini masih malam Jumat, entah malam Sabtu besok aku meninggal, berarti belum sempat maksiat, udah sempat taubat. Yang kedua, kalaupun jatuh lagi, itu dosa baru, bukan tambahan terhadap dosa yang lama. Dosa lama sudah hapus dengan sebab taubat. Nah itu. Tak ada perhitungan lagi kecuali kalau dia jatuh lagi. Contoh begini, ada baju kotor, mau dicuci. Ngapainlah cuci lagi, nanti kotor lagi gitu. Ya minimal kalau dicuci kotornya nggak tambah banyak kan gitu. Kalau kotor terus ya bertumpuk kotor semua. Jadi udahlah dicuci saja, kalaupun nanti ada kotoran sikit dia, kotor baru. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bimardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyyil mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'i masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wa li walidina wa khususan li muallifi hadhil kutub. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alim hakim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Amin. Insyaallah kita akan lanjutkan bacaan kita, kajian kita dengan kitab Minhajul Abidin yang kitabnya Arab Melayu halaman 18, 13 baris dari bawah. Kemudian paling kiri. Kemudian kan? Nah. Kemudian setengah daripada syarat taubat. Di antara syarat taubat itu disebut sebagai taubatan nasuha. Taubat yang benar-benar taubat. Bahwa jangan ia menyengajakan dosa. Jangan dia sengaja melakukan dosa. Kalau dia sengaja melakukan dosa, taubatnya batal. Harus taubat lagi. Nah, maksudnya ya. Nah, kalau dia sengaja melakukan dosa, misal aku bertobat, tak akan minum khamar, tak akan minum minuman keras lagi. Lalu dengan kesadaran ini berdosa, ini dilarang, aku sudah bertobat, dia minum lagi, maka taubatnya batal. Nah, yahtaji ila taubah jadidah, berhajat kepada taubat yang baru, kalau sengaja. Nah, jadi syarat taubat itu, jangan menyengaja dosa. Maka adapun jika jatuh daripadanya dengan lupa atau tersalah, kalau seandainya dia minum khamar itu lupa atau tersalah, lupa, wallahu alam lah bagaimana, tersalah mungkin tidak sengaja. Tapi kalau bikin maksiat lupa, mungkin lupa bahwasannya itu haram, baru ingat semalam udah ngaji itu haram misal. Nah, kalau dia melakukannya itu secara lupa atau tersalah, maka yaitu diampunkan dia. Maka itu diampuni. Karena ada 3 perkara yang memang Allah ampunkan umat Nabi Muhammad. Ini termasuk bentuk rahmatnya Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Rasulullah bersabda, tajawazallahu an ummati min salasin atau an salasin.
Allah itu memaafkan, mengampunkan daripada umatku itu kalau terjadi atau terhadap perbuatan yang terjadi dengan 3 hal, dengan 3 keadaan. Yang pertama al-khata'. Khata' itu tak sengaja. Kalau tak sengaja itu dimaafkan Allah. Nah, diampunkan Allah orang yang tidak sengaja. Nah, kalau itu salahnya kepada Allah mutlak, itu betul-betul dia bebas dari tuntutan. Bebas dari tuntutan. Kalau kesalahan tidak sengajanya itu mutlak atau hanya berkaitan dengan Allah saja. Misal tak sengaja, apa kita bilang yang berkaitan sama Allah, tak sengaja di dalam sholat itu mungkin berkata-kata, tak sengaja di dalam sholat itu makan, terlepas yang ada di gigi tertelan, itu sudah Allah maafkan, nggak ada masalah. Nah, tapi kalau tak sengajanya itu berkaitan dengan makhluk, makhluk ini masih punya hak terhadap kesalahan kita, ketaksiran kita. Nah, maka nanti kalau di pembahasan fikih jinayat itu, pembunuhan itu kan terbagi 3. Ada qatlul amdi, qatlu shibahu amdi, shibahul amdi, ada qatlul khata'. Pembunuhan sengaja, berdosa, lagi dituntut bayar ganti rugi. Qatlu shibahul amdi, berdosa, tapi ganti ruginya tidak setinggi pembunuhan sengaja. Kalau pembunuhan sengaja itu dia niat menyakiti dengan benda yang bisa membunuh. Dia tusuk orang dengan pisau, mati orangnya. Itu namanya pembunuhan sengaja. Berdosa kepada Allah dan harus bayar diat. Qisas ditetapkan, kalau dimaafkan diat harus dibayar. Diatnya itu adalah 500 ekor unta. Nah, 500 ekor unta. Rinciannya bagaimana 500 ekor unta itu? 100 ekor unta, mohon maaf bukan 500. 100 ekor unta. Rinciannya itu 30 unta usia 4 tahun, 30 unta usia 5 tahun, sama 30 tinggal 40 unta betina yang sedang bunting. Itulah yang harus diberikan kalau orang bayar diat. Nah, kalau membunuhnya itu seperti sengaja, syibahul amdi, niat menyakiti tapi tidak dengan sesuatu yang bisa mematikan, tapi ternyata mati orang. Misal dia mau berantem, mau palak betul sama orang, disabetnya pakai kain sarung. Kain sarung mematikan atau tidak? Tapi disabet mati orangnya. Memang lemah betul lah orang. Disabet pakai kain sarung mati. Maka ini berdosa nggak? Berdosa karena ada niat menyakitinya. Tapi nanti boleh bayar diatnya itu nyicil. Dan yang dituntut bukan dia sendiri, tapi aqilah, artinya keluarganya juga dituntut. Jadi nggak sendirian. Nah, kalau qatlul khata' itu memang nggak ada niat menyakiti. Tapi orangnya mati. Berburu, hendak menembak kambing, kambingnya ngelak, kena orang mati. Nah, itu tak ada dosa sama dia. Kenapa? Karena tak ada niat menyakiti. Nah, itu namanya khata'. Betul-betul sama Allah itu nggak ada dosanya. Tapi, kena diat nggak dia nih? Tetap kena diat. Tetap kena diat. Cuma diatnya itu nanti tidak seberat yang tadi. Diatnya istilahnya diat mukhaffafah. Nantilah di bab jinayat. Nah, ini membuktikan bahwa memang kalau tidak sengaja, itu Allah akan ampuni, Allah akan maafkan. Nah, Allah ini kan maha pengampun. Jadi kalau nggak sengaja nggak ada dosa. Nah, tapi kalau manusia ini kan tuntutannya berat. Nah, nggak sengaja tetap dituntut tuh sama manusia. Dan dia berhak menuntut itu. Nah, begitu juga lanjutannya. Yang pertama al-khata', yang kedua wan nisyan. Yang dimaafkan Allah itu adalah yang terlupa. Lupa dimaafkan Allah. Lupa lagi puasa makan, nggak ada masalah. Lupa, padahal belum sholat, perasaannya sudah sholat, nggak masalah. Lupa, ini itu segala macam lah. Nah, apalagi orang-orang tua yang memang sudah lupanya akut, yang disebut dengan pikun, nah itu udah dimaafkan. Nah, walaupun mukul orang tuanya, karena dia pikir bukan orang tuanya, lupa dia. Nah, kalau udah begitu nggak ada masalah, kalau memang lupa. Nah, yang terakhir wa mastukriha alaih, dan apa-apa yang dia dipaksa melakukannya.
Kalau enggak dia dibunuh. Kalau dia tidak melakukannya, dia dibunuh. Maka dia akhirnya melakukan itu dengan keadaan terpaksa. Maka ini juga dimaafkan. Bahkan perceraian pun kalau dijatuhkan dengan paksa itu tidak jatuh. Bahkan lafaz murtad, lafaz riddah, yang kalau itu dilafazkan karena semata-mata diancam, itu tidak dijatuhi kafir. Sebagaimana yang dibuat oleh Sayyiduna Ammar bin Yasir ketika diancam keluar nggak dari Islam, kalau nggak dibunuh, akhirnya dia lafazkan lafaz keluar dari Islam, dan itu tidak disalahkan. Kenapa? Karena dia dipaksa, itu tidak jatuh. Bercerai dipaksa tidak jatuh. Bahkan riddah, naudzubillah, murtad dipaksa juga itu dimaafkan oleh Allah. Nah, inilah 3 perkara. Jadi kalau seandainya dosa itu terjadi dengan sebab lupa atau tersalah, maka itu diampunkan dia daripadanya dengan karunia Allah. Dan adalah ia terlebih mudah atas orang yang diberi taufik, bisa untuk tidak sengaja melakukan maksiat, bisa untuk mempertahankan taubatnya tidak batal. Kita kadang tobat batal, tobat lagi, jatuh lagi, tobat lagi. Nah, orang yang mudah untuk bertahan tidak melakukan dosa lagi sehingga tidak membatalkan tobatnya, itu akan mudah kalau diberi taufik oleh Allah. La haula wala quwata illa billah, itu banyak-banyak diamalin supaya menafikan kudroh diri, hanya menafikan bahwa, hanya mengisbatkan bahwa semuanya itu adalah karunia Allah. Maka jika engkau kata, nah ini mana tahu nanti ada yang nak tobat, ada sesuatu yang mendorong dia malas tobat karena perkara ini dikasih obatnya oleh Imam Ghazali. Maka jika engkau kata, sesungguhnya yang menegahkan daku daripada taubat, bahwasannya aku ketahui daripada diriku bahwa aku kembali kepada dosa dan tiada tetap atas taubat. Ada orang disuruh tobat, cemana lah aku mau tobat? Aku tahu nanti aku bakalan buat lagi nih, nggak bisa aku bertahan ini. Tobatlah kau dari minum-minum. Udah pernah aku coba, jatuh lagi. Udah entah berapa kali aku tobat, jatuh lagi. Jadi udahlah, nggak bisa aku pertahankan tobatku ini. Tiap aku buat, aku akan jatuh di dosa lagi. Aku akan jatuh dosa lagi. Kan biasa banyak orang yang seperti itu. Udah pernah jatuh lagi. Udahlah, sekalian aja. Gitu. Nah, kalau seandainya itulah alasan orang sehingga tidak mau tobat, maka tiada faidah pada yang demikian itu. Nggak ada gunanya aku tobat. Bakalan jatuh lagi. Nah, maka ketahui olehmu. Nah, ini yang punya perasaan seperti itu. Kita semua punya maksiat. Walaupun ngaji bukan berarti bebas maksiat. Nanti bukan wali. Nah, apalagi nabi. Jadi kita walaupun ngaji, ini tujuannya. Ketika kita mau balik, kita tahu jalannya. Kalau yang nggak ngaji mau balik, bingung dia. Mana jalannya? Nah, maka kita yang ngaji mungkin punya maksiat masing-masing. Ada yang maksiat di lisannya. Ada yang maksiat di matanya. Ada yang maksiat ini itu segala macamnya. Nah, maka ketika kita mau tobat, kita ngerasa lah, ini aku tobat sekarang, besok kita buat lagi nih. Nah, kalau seandainya ada seperti itu, kata Imam Ghazali, maka ketahui olehmu bahwasannya ini perkataan, anggapan seperti itu daripada tipu daya syaitan. Itu memang sengaja setan bisikkan itu. Buat kita merasa kita akan jatuh lagi, ngapain tobat lah, besok juga dibuat lagi. Itu memang bisikan setan. Kenapa? Nah, dan dari mana bagimu akan pengetahuan ini? Dari mana kau tahu kau akan jatuh lagi ke maksiat itu? Dari mana? Memangnya bisa tahu masa depan? Memangnya bisa tahu apa yang ada di sisi Allah, di ilmu Allah? Dari mana bakalan tahu akan melakukan itu lagi? Ya inilah misal, malamnya aku tobat. Aku tobatlah, tak mau aku, misal yang muda-muda, aku tak mau lagi pacaran. Nah, tobat, nggak akan lagi aku dekat-dekat perempuan, nggak mau megang perempuan lagi. Tapi aku tobat gini, besok jumpa lagi aku sama dia. Dari mana tahu? Minimal dari mana kau tahu umurmu sampai besok? Entahnya habis tobat tuh nggak sampai besok udah meninggal, kan berarti belum sempat maksiat. Nah, jadi kata Imam Ghazali, dari mana pengetahuanmu akan perkara ini? Maka mudah-mudahan bahwa engkau mati di dalam taib dahulu daripada bahwa engkau kembali kepada dosa. Kan bisa jadi kau habis tobat ini, kau pikir
Ini minggu depan, malam minggu depan dah minum-minum lagi lagu sama kawanku ini. Ini malam Jumat ini tobat, ngaji di masjid, di musola Nurul Huda. Tak mau lagi lagu main judi, minum-minum, dah tobat. Tapi malam minggu mana bisa gue tinggal? Tahu dari mana usianya sampai malam minggu, kan begitu. Entahnya habis ini pulang, selesai, alhamdulillah. Berarti meninggal dalam keadaan sudah bertaubat. Nah, itu cara membantahnya ya. Jadi kalau seandainya kita ada perasaan, jatuh lagi nya aku nanti. Langsung bilang, ya belum tentu. Mana tahu sebelum jumpa maksiat, aku sudah jumpa dengan ajal. Berarti aku meninggal dalam keadaan sudah bertaubat. Nah, itu satu. Nanti ada jawaban kedua lagi, yang bisa menghibur hati kita walaupun kayaknya kita sudah berusaha jatuh lagi. Nah, ini yang kedua agak lebih luar biasa lagi. Nah, dan adapun takut kamu daripada kembali. Nah, kalau kamu takut kembali kepada dosa, maka lazimkan olehmu dengan cita, maka kuatkan tekadnya, jangan kembali lagi. Nah, dan sidik artinya benar. Dan betul-betul tobatnya. Jadi kalau memang nanti kau takut lagi balik, ya yang dikuatkan itu bukan dugaan kita akan jatuh lagi itu yang dikuatkan, tapi yang dikuatkan adalah cita-cita kita untuk tidak kembali jatuh kepada maksiat. Yang demikian itu. Dan atas Allah Ta'ala itu qabul dan menyempurnakan. Maka jika sempurna, maka demikianlah yang dikehendaki daripada karunia-Nya. Nah, kalau ternyata bisa sempurna, nggak jatuh lagi ke dalam maksiat, ya berarti itu udah karunia yang besar dari Allah. Nah, kemudian, dan jika tiada sempurna, kalau ternyata nggak sempurna, betullah ternyata jatuh lagi. Malam Jumat nih tobat, ya Allah, aku nggak mau main judi, nggak mau minum-minum lagi, nggak mau aku datang ke warung sana tuh lagi. Nah, ternyata betul, selanjutnya tak pernah dia buat, nah itu karunia besar. Kalaupun ternyata setelah itu jatuh kembali, tiada sempurna, maka sanya telah diampunkan akan dikau dosa engkau yang terdahulu. Jadi tobat kita tuh nggak sia-sia. Udah bersih dulu kita. Jadi jangan, alah ngapain aku tobat. Ya tobat untuk hapus yang ini, yang udah kejadian ini. Nanti toh jatuh lagi tapi sebelumnya sudah terhapus dengan tobat. Nah. Jadi maka sudah diampunkan akan dikau dosa engkau yang terdahulu sekaliannya, dan lepaskan dikau daripadanya, dan suci engkau, dan tiada bagimu melainkan dosa yang engkau kerjakan dia sekarang. Jadi dosanya tinggal yang malam minggu yang akan datang itu, kalau seandainya dia jatuh lagi. Nah ini, jadi jangan sampai termakan tipu daya setan yang membisikkan, dah nggak usah tobat, nanti aja nunggu 60 tahun. Nah, udah habis duitmu, udah habis tenagamu, baru tobat. Nggak akan jatuh lagi kok itu. Iya kalau sampai 60 tahun. Nah, udah tobat segera. Pertama kenapa? Ya aku biasa maksiat malam minggu, ini masih malam Jumat. Entah malam Sabtu besok aku meninggal, berarti belum sempat maksiat, udah sempat taubat. Yang kedua, kalaupun jatuh lagi, itu dosa baru. Bukan tambahan terhadap dosa yang lama. Dosa lama sudah hapus dengan sebab taubat. Nah itu. Tak ada perhitungan lagi kecuali kalau dia jatuh lagi. Contoh begini, ada baju kotor, mau dicuci, ngapainlah cuci lagi, nanti kotor lagi gitu. Ya minimal kalau dicuci kotornya nggak tambah banyak kan gitu. Kalau kotor terus ya bertumpuk kotor semua. Jadi udahlah dicuci saja, kalaupun nanti ada kotoran sikit dia kotor baru. Nah itu tadi. Atau misal ini baju untuk main bola. Cuci nggak ya? Besok mau main bola lagi. Udah cuci saja. Entah besok tak jadinya main bola. Atau bahasa kita, entah besok tak jadinya hidup. Udah mati lagi. Kalau di kita kan seperti itu. Udah bersih. Ya. Nah, jadi maka inilah cara membantah kalau ada bisikan dari setan, nggak usah tobat. Kau buat laginya nanti itu. Ya aku buat lagi, tapi dosaku udah terampuni ya itu. Nah, jadi maka lazimi tobat. Tobat itu tiap hari. Nah, bukan pas ini saja gerhana bulan semalam tuh, itu kan anjurannya untuk tobat. Tobat nunggu gerhana, kapan-kapan gerhana. Jadi kapanpun, tiap hari, tiap mau tidur muhasabah. Tiap mau tidur muhasabah, hari ini dosa apa? Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, jadi kalau ada perasaan seperti itu ini,
Nah, ini lezatnya atau nikmatnya belajar tasawuf itu gitu. Kita diajari memenangkan perang batin kita. Kita kan perang batin sama nafsu sama setan. Nah, ulama ini ngajari gimana cara kita menang dari perang batin itu. Ada yang begini, ada yang begitu. Bilang begini, bilang begini. Nah, itu tadi. Jadi insya Allah kalau orang banyak belajar tasawuf, nah, itu tafakurnya banyak dan dia akan menguasai hatinya. Nah, jadi tinggal dosa yang kau kerjakan sekarang. Dan inilah yaitu ribahun. Ribahun itu artinya keuntungan. Yakni laba. Nah, itu. Robih. Kalau robih rohnya panjang. Kalau di sini rohnya nggak panjang, ribahun. Dan ini adalah keuntungan, yakni laba yang amat besar. Jadi tobat itu keuntungannya amat besar dan faidah yang banyak. Dan tiada yang menegahkan dikau takut kembali, yakni kepada dosa daripada taubat. Yakni manakala kembali kepada mengerjakan, kembali pula kamu kepada taubat. Jadi jangan takut. Kalau takut aku ngapain taubat, nanti toh ku buat lagi. Jangan takut akhirnya nggak taubat. Kalau seandainya pun nanti jatuh kepada maksiat lagi, ya taubat lagi. Udah gitu aja. Terus saja begitu. Nah, terus. Jadi setiap kali mengerjakan, kembali pula kamu kepada taubat. Nah, manakala kembali kepada mengerjakannya, kembali pula kamu kepada taubat. Maka bahwasannya engkau itu daripada ahli taubat. Nggak jadi ahli taubat. Orang yang sering sabar disebut ahli sabar. Orang yang sering sedekah disebut ahli sedekah. Orang yang bolak-balik maksiat taubat lagi disebut ahli taubat. Nah, itu tadi. Jadi kamu sudah termasuk kepada ahli taubat. Selama-lamanya, seumur hidup, rajin taubat. Nah, antara salah satu daripada dua kebaikan. Nah, jadi kita akan, pokoknya kalau kita taubat, kita akan dapat salah satu daripada dua kebaikan. Yang mana? Kalau seandainya memang bisa kita pegang terus, maka itu baik. Kalau seandainya pun ternyata kita jatuh lagi, dosa kita yang sebelumnya sudah diampuni. Ini luar biasa keuntungannya. Jadi jangan takut untuk taubat. Jangan takut untuk taubat. Nah, saya pernah jumpa sama orang, prinsipnya gitu. Ditanya orang, kenapa rumahnya nggak disapu, Bu? Alah, capek aku nyapu, nanti kotor lagi. Jadi kalau kita mandang rumah, iya, cuman aja prinsip Bu nih. Terus mau dibiari kotoran ini bertumpuk, kan begitu kita bilang. Ya disapu lah, biar kalau datang kotoran lagi tak sempat bertumpuk. Nah, kalau untuk masalah rumah saja begitu, kenapa kita mau numpuk dosa? Dengan tidak bertaubat. Maka bertaubatlah supaya dosa tidak bertumpuk. Nah, tadi. Supaya dosa tidak bertumpuk. Nah, bermula Allah Ta'ala waliyut taufik wal hidayah, maka inilah. Artinya penekanan itu. Nah, maka pahami betul nih. Masalah taubat ini, jangan sampai kita kalah dengan perang batin kita. Nggak usah taubat, nanti aja lah. Kita buat lagi ya nanti nih. Jangan sampai seperti itu. Udah ada bisikan taubat. Apa hukum taubat? Wajib. Wajibnya alal faur. Nah, nggak boleh ditunda. Wajibnya segera. Harus berdosa langsung segera taubat. Berdosa langsung segera taubat. Nah, jangan adalah nanti aku pas mau tidur taubat. Ya kalau sampai usianya sebelum tidur. Pas buat salah langsung bertobat. Buat salah langsung bertobat. Sampai kita bosen bikin salah. Jangan sampai kita bosen bertaubat. Bikin salah tobat lagi, bikin salah tobat lagi. Udahlah, bosen aku bikin salah. Nah, maunya seperti itu. Nah, Rasulullah itu sehari 70 kali tobat. Padahal udah gak punya dosa. Dari apa tobatnya Rasulullah? Sebagian mengatakan daripada ghaflah. Nah, daripada lalai. Bukan dosa. Rasulullah itu maksum. Tidak berdosa. Istighfar Rasulullah itu pun banyaknya luar biasa. Nah, ibadah Rasulullah itu luar biasa banyak betul. Sampai Sayyidatuna Aisyah ngelihat Rasulullah itu berdiri sholat tahajud itu lama betul. Sampai bengkak waram qadamahu. Sampai bengkak dua kakinya. Sampai kata Sayyidatuna Aisyah, ya Rasulullah, bukankah engkau sudah dijamin masuk surga? Engkau sudah dijamin tidak akan terlibat dosa.
Kenapa sampai begitu kali ibadahnya? Maka kata Rasulullah, apa kau tidak ingin melihat aku menjadi abdan syakura, hamba yang betul-betul bersyukur. Nah, udah Allah kasih gitu ya berterima kasih dengan bentuk yang seperti tadi itu, banyak ibadah. Nah, kita sudah banyak dikasih nikmat, plus kita banyak berdosa. Seharusnya ibadahnya lebih dari Nabi Muhammad kan gitu. Nah, tapi ternyata memang ya itu level kita sama Rasulullah itu udah bukan langit dan bumi lagi lah, jauh betul. Nah, maka Rasulullah tak ada dosa, lebih banyak tobat. Nah, lazimi istighfar. Langkah awal untuk bertobat itu adalah istighfar. Istighfar ini ngampunkan dosa, arah jalan kepada taubat, plus banyak faidahnya. Rasulullah bersabda, man lazamal istighfara. Diingat hadis ini biar kalau ada masalah langsung dibuat. Barang siapa yang melazimi istighfar, sering istighfar, astagfirullah. Minimalnya astagfirullah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Barang siapa yang melazimi istighfar, man lazamal istighfara ja'alallahu lahu likulli dhiqin makhraja. Allah akan jadikan di setiap kesempitan hidupnya itu ada jalan keluar. Sempit hidup karena rezeki, sempit hidup karena kesehatan, sempit hidup karena keluarga, insya Allah akan beres masalahnya kalau rajin istighfar. Wa ja'alallahu lahu likulli hammin faraja. Dan Allah akan jadikan di setiap kegelisahannya itu akan ada jalan terang, jalan keluar. Gelisah nanti bagaimana begini. Kalau rajin istighfar, maka akan Allah kasih jalan, solusi. Ngelamar kerja sana sini tak dapat-dapat, mana lah masa depanku nanti ini. Kalau udah mulai ada rasa begitu, rajinkan istighfar, insya Allah nanti ada titik terang. Nah, yang terakhir, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan dia rezeki dari jalan yang tidak dia duga-duga. Nah, ada yang punya masalah ekonomi, Pak. Nah, semua bermasalah. Yang miskin bermasalah, yang kaya pun bermasalah, masalah ekonomi. Jangan pikir orang kaya tak ada masalah ekonominya. Nampaknya saja mobilnya mewah. Nah, utangnya banyak sana-sini kadang. Nah, jadi kalau seandainya ada masalah seperti itu, supaya beres, astagfirullahaladzim, astagfirullah, 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 astagfirullah. Ibu-ibu, ini bukan bacaan Al-Quran. Jadi lagi haid pun silahkan beristighfar sebanyak-banyaknya. Yang nggak punya anak, silahkan istighfar. Insya Allah akan lahir anaknya. Nah, yang sedang kemarau banyak istighfar, maka insya Allah turun hujan. Ini lagi hujan saja. Nah, pokoknya ya kita istighfar sajalah. Insya Allah dikasih solusi. Kami cukup kewalahan di pondok, becek. Luar biasa parah pondok kami kalau sudah musim hujan nih. Karena tanahnya bekas tanah kebun, tanah sawah. Jadi agak parah luar biasa. Nah, jadi kalau seandainya kita beristighfar, hajat akan dikabulkan. Nah, tadi. Qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Tuhan kalian Maha Pengampun. Nah, yursilis samaa 'alaikum midrara, akan Allah kirimkan hujan. Wa yumdidkum bi amwali wa banin, dan Allah akan berikan amwal apa? Harta. Banin, anak. Nah, jadi yang nggak punya harta istighfar dapat harta. Yang nggak punya anak istighfar dapat anak. Kalau ada misalnya orang datang ke kita, "Mana Bang, udah 10 tahun aku tak juga dapat momongan, belum dapat keturunan." Nasihat kita satu, perbanyak istighfar. Kau sama istri 1000 kali istighfar sehari. Nah, insya Allah dapat anak. Kenapa? Ayatnya itu tadi. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Dan Allah akan memberikan kalian harta dan anak. Nah, akan datang. Adapun keluar kamu daripada dosanya akan